Suara saya udah oke kan, Bu? Oke, Oke. silakan. Bismillah udah. Oke, siap. Selamat siang, Bu Tata. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Nati, selamat siang juga. Ya Allah. Alhamdulillah sehat Ibu. Bagaimana kabar Bu Tata? Alhamdulillah sehat juga, baik-baik aja. Ibu gimana? Heeh. Alhamdulillah sehat, baik. Cuma agak saya keluar bisul nih di kepala saya jadi sakit banget. Oh iya, Bu. Makasih ya, Bu. Semalam udah hubungin saya buat apa? Lewat WA ya, Bu ya semalam ya. Iya, saya WA Hari ini juga. kita mau ngobrol ya, Bu ya. Betul. Kebetulan Ibu nih saya lagi ada waktu nih, lagi ada waktu kosong. Gimana nih? Baik, Sekarang alhamdulillah aja Bu kali ya kita Nati. ngobrol ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bisa ngobrol dengan saya di sini. Insya Allah Bu. Kalau buat Ibu sih apa sih yang nggak bisa? Alhamdulillah. Aduh. Oke, Bu Tata, Ya, kita ngobrol aja nih. Mau cerita apa nih Bu ceritanya nih? Kayaknya ada yang penting nih mau diobrolin ke saya. iya Bu. Gimana ya? Cerita Jadi aja gini Bu, nggak Bu. apa-apa Bu. Jadi gini Bu Sunarti, saya punya masalah dengan pembelajaran matematika di kelas 10, di mana ada salah satu anak yang memang anak itu berkebutuhan khusus sih Bu. Kadang-kadang sih dia diem, tapi tiba-tiba ngomong juga, Gitu. terus tiba-tiba dia marah. Yang lebih parah lagi, Hmm, kalau sedang ulangan, dia nggak bisa ngejawab itu dia marah-marah, nggak gitu. banting-banting buku, sampai harus Gitu Bu. nyoret-nyoret kertas ulangannya gitu Bu. Oh gitu Bu. Sampai nyakitin temennya nggak Bu? Alhamdulillah enggak Apa sih cuma Bu, marah-marah biasa cuman aja? mengganggu aja. Jadi karena dia berteriak, jadi mengganggu konsentrasi Hmm, teman-temannya. tuh. Oh gitu. Jadi masalahnya sama anak murid ibu ya Bu ya. Namanya siapa Bu? Namanya Adit Bu. Ibu nggak ngajar kelas 10 ya? Saya kenal nggak ya? Kayaknya Ibu Enggak nggak Bu. ngajar deh di Oh kelas iya saya 10. ngajarnya di kelas 11. Oh nggak kenal juga sih. Oh jadi dia tuh berkebutuhan khusus ya Bu. Sering Betul. marah-marah dan teriak-teriak nggak jelas gitu Bu ya. Betul Ibu. Tiba-tiba gitu, tiba-tiba langsung marah, tiba-tiba teriak. Masya Allah. Iya, Terus ya itu Bu Nati. Jadi saya jadi merasa gimana? resah dan saya mikir bagaimana ya merubah kondisi ini dan membuat pembelajaran saya itu jadi lebih baik lagi, lebih kondusif lagi. Kan kurang kurang gimana ya? Kayaknya kalau kita Jadi kurang belajarnya fokus ya Bu. terganggu itu jadi nggak fokus. Sedangkan kalau anak-anak kadang-kadang lagi antusias tiba-tiba terganggu dengan kondisi seperti itu. Iya betul Bu. Betul banget. Kalau ada anaknya seperti itu pasti mengganggu kelas gitu. Betul. Eh kira-kira Bu Tata ingin yang Ibu Tata harapkan dari percakapan kita nih seperti apa Bu? Ya, saya Jadi obrolan kita hari sebenarnya ini ingin maunya kayak cari gimana solusi Ibu? ya, Bu. Kira-kira saya harus melakukan apa ya dengan Adit ini? Eh, ya, apa Hmm, perlu dibimbing? Bagaimana cara membimbingnya, mengarahkannya supaya dia tidak mengganggu jalannya pembelajaran dan lebih kondusif lagi gitu. Kadang-kadang eh, kondisi ini yang membuat teman-temannya merasa lagi serius kok tiba-tiba ada kejadian seperti itu. Jadi teman-temannya merasa terganggu banget. mm-mm, mm. Iya betul. Ya saya bisa ngebayangin sih Bu seperti apa kalau misalnya Adit pas lagi di kelas seperti itu keadaannya kondisinya. Terus jadi Ibu Tata tuh berharap waktu belajar tuh si Adit bisa mengendalikan dirinya si Adit ya Bu ya dengan baik supaya belajarnya nyaman ya Bu ya seperti itu ya Bu aman dan nyaman gitu ya Bu ya. Betul, betul Bu Nati. Jadi saya mikirnya seperti itu. Iya soalnya kalau di
diemin aja, dibiarin aja tambah lama tambah jadi kayaknya ya, Bu, ya? Benar. Oke, Bu Tata, kira-kira mhm, kira-kira, bagaimana nih supaya apa yang Ibu harapkan dapat tercapai mesti gimana nih? Saya juga mikir juga nih. Apa ya, Bu? Saya juga bingung nih. Apa saya harus panggil Adit? Saya ngomong dari hati ke hati ya dengan Adit. Mungkin nggak ya? Tapi eh, ada sih yang saya cemaskan gitu. Takutnya anaknya nggak mau karena Mhm, merasa bahwa saya belum tahu sih ini Adit ini takut dengan saya atau takut dengan pelajaran saya pun belum tahu. mhm, iya. Oh, jadi Bu Tata mau ngajak Adit nih untuk ngobrol dari hati ke hati, face to face ya, Bu, ya? Empat mata kalau bisa gitu ya, Bu, ya, gitu. Terus hambatannya apa, Bu, kalau Ibu mau mau ngobrol berdua aja sama si Adit ini? Kira-kira ada hambatan nggak menurut Ibu? Nah, itu dia Bu Narti. Saya sih cemas ya. Jika saya manggil Adit itu yang saya takutin tadi. Saat saya ngobrol, tiba-tiba dia marah atau malu. Karena pernah kejadian juga di kelas dalam kondisi baik-baik aja, tiba-tiba dia marah nggak jelas. Dan ternyata dia marah itu kejadian yang dia buat marah itu memang kejadian yang nggak terjadi di sekolah. Jadi bukan karena belajar dengan saya juga dia marah. Jadi memang Mmm, kondisinya kejadian yang dia marah itu kejadian yang dibawa dari rumah. Jadi kita kan oh takut ya gitu, Bu, kita takut dalam kondisi mhm, kita lagi ngobrol berdua, ya namanya emosinya tidak terkontrol, mungkin sedikit ada kecemasan saya, tapi saya pengen sih mencoba eh, mhm, berbicara benar-benar dari hati ke hati supaya eh, dia itu berubah menjadi yang lebih baik gitu. Dan yang mhm, pasti saya tidak berharap dia untuk menyenangi pelajaran saya, tidak, tapi seenggak-enggaknya dia di kelas itu tidak mengganggu pembelajaran. Jadi dia di kelas iya iya, itu ya mhm, nggak berisik, nggak marah-marah. heeh, Dan takutnya kalau dia akan seperti itu terus kan jadi teman-temannya takut, sehingga iya kondisinya sih, jadi tidak nyaman, kelasnya jadi tidak kondusif. iya, betul sekali, Bu. Iya, jadi saya agak paham sih kondisinya Bu Tata saat mengajar di kelasnya Adit ya, Bu, ya. Jadi khawatir ya, Bu, ya, cemas, khawatir kalau tiba-tiba Adit marah atau ngamuk kalau pas diajak ngobrol ya, Bu, ya. Nah, kalau gitu begitu situasinya gimana nih? Gimana ya cara menghilangkan perasaan cemas untuk manggil Adit gimana dulu ya? Enaknya gimana ya, Bu, ya? Hmm, Bagaimana cara Ibu? Kalau menurut Ibu gimana? iya, saya juga bingung nih Bunarti. Mungkin nggak ya saya manggil Adit dalam kondisi dia tenang, kondisi dia Mhm, happy. Tapi bagaimana ya heeh, biar saya tahu kondisi dia seperti itu. Sedangkan saya mhm, nggak bisa 24 jam melihat kondisi dia. Jadi kan iya, nggak, saya belum paham bagaimana melihat supaya dia itu tenang atau dalam kondisi happy bisa saya ajak ngobrol dengan baik. Saya belum tahu. mmm, iya, Ibu mungkin bisa pas lagi situasinya dia kelihatan senang, lagi main sama temennya, mungkin saat-saat itu kali Bu, bisa Ibu panggil, tapi Ibu nggak bisa sendiri mungkin manggilnya ya Bu, takutnya tiba-tiba ngamuk lagi adiknya. Coba deh kita pikirin lagi ya Bu, Seperti itu enaknya ya. seperti apa ya? Mhm, sama ajak siapa gitu mungkin, Eh, minta didampingin. Mungkin saya bisa didampingi oleh Walas kali ya, dan Guru BK kali. Jadi Ah, iya betul Bu. Walas dan Guru BK-nya bisa saling mendampingi saya. Iya, bisa jadi karena kan Walas pasti tahu dah kondisi si Adit seperti apa di rumah ya kan, latar belakangnya dia, tahu guru backup itu udah pasti dia jago lah nanganin anak, apalagi anak-anak yang bermasalah seperti Adit ya Bu.
Jadi Ibu berharap mau cepet ya ketemu Adit ya, ngobrol bareng ya Bu ya. Iya Ibu. Mhm. Jadi berarti nanti ya Ibu manggil ngajak guru BK juga sama Walasnya. Bu Walasnya siapa ya Bu? Walasnya Bu Mary Bu. Oh Bu Mary. Kapan Bu kira-kira Bu mau manggil si Adit? Kapan ya Bu? Nanti kira-kira ya. Mungkin saya akan cari Enaknya waktu gimana yang kapan? tepat ya Mm-mm. Bu. Mungkin Jangan harus jangan kelamaan Bu. iya Mm-mm. betul. Mungkin saya harus berdiskusi dulu ya Kalau dengan Walas dan BK kapan waktu mm-mm. yang tepat dan tidak Betul. mengganggu proses KBM dan yang pastinya tidak mengganggu jadwal Walas dan BK. Mungkin minggu Iya iya depan betul kali Bu. ya Bu Ya ya. berarti Karena saya rasa ya sih boleh Bu. lebih baik sebelum pertemuan minggu depan pertemuan pelajaran saya lagi. Mm-mm. Kalau bisa sih secepatnya sih Bu menurut saya. Soalnya kan kalau kita diamkan nanti kondisinya makin berlarut-larut. Kita Betul. Bu Kita Tata harus cari bagaimana Bu informasi bisa dulu ya Bu ya. mengkondisikan dan cari waktu yang pas ya Bu? Betul. Mungkin saya harus kondisikan dulu Walas dan BK-nya kapan kira-kira ada waktu luang untuk membantu saya mendampingi saya bertemu dengan Adit, ngobrol bareng dan saya sih berharap Adit tidak merasa dihakimi ya Bu. Jadi dia juga enjoy. Mm-mm. Saya juga akan mencari waktu yang tepat, yang mungkin dia happy gitu. Iya, ya saya setuju nih dengan Ibu nih. Kita cari waktu dulu yang pas ketemu Bu Mary sama guru BK-nya, Sama terus Pak konfirmasi Ibu. kapan siap ya Bu ya, Iya betul. kapan siapnya untuk panggil Adit. Jadi bertiga, jadi berempat lah ngobrol bareng ya Bu ya, ngomong dari hati ke hati. Terus kalau menurut Ibu cukup sama guru BK sama Walasnya aja atau mau ditambah orangnya untuk Saya memanggil rasa Adit cukup atau ya sama orang Bu. tuanya? Saya rasa Oh cukup gitu, oke. sementara dengan Walas dan BK saja karena mungkin Mhm. keseharian di sekolah dan mungkin Walas pun sudah tahu bagaimana keseharian Adit di rumah dan mungkin saya bisa tahu ceritanya dari Walas. Jadi Oh waktu iya, untuk baik. memanggil orang tua terlebih dahulu ya Bu. Jadi saya berusaha Iya, menyelesaikannya dengan Adit terlebih dahulu. Mudah-mudahan dengan Adit aja masalah ini bisa selesai, tidak perlu melebar dengan orang tua. Saya sih mikirnya iya iya, seperti itu, betul. Bu. Kasihan juga ya, Bu, ya kalau panggil orang tua kan, takutnya jadi Iya, kepikiran orang tuanya, ya baik. iya. Jadi Ibu nyaman ya, Bu, ya, kalau ketemu, Alhamdulillah. didampingi sama wali kelas sama guru BK-nya udah tenang ya, Bu, ya, nyaman buat Iya, Ibu ya? Ibu. Baiklah, mudah-mudahan sih solusinya dari pertemuan nanti ketemu ya, Bu, yang terbaik bagaimana untuk si Adit ya, Bu, ya. Saya Amin. saya bantu doa doang nih, Bu, sama dukungan aja dari saya. Kalau bisa sih saya Eh, kalau bisa ikut deh Terima nimbrung. kasih banyak loh, Bu, sudah meluangkan waktunya buat saya. Oh, nggak apa-apa, Bu. Nanti kapan-kapan kalau seandainya Ibu sudah ketemu dengan Adit, dengan didampingi Walas dan guru BK, saya nunggu nih, Bu, hasilnya bagaimana, titik terangnya seperti apa ya, Bu, ya. Ya, siap Ibu, insya Allah. Nonton dikabarin ya, Bu Tata. Insya Allah, Bu, nanti dikabarin. Insyaallah mudah-mudahan Ibu lebih tenang sekarang ya, Bu, ya. Iya, Bagus gitu. Jadi, eee, Ibu bisa ngajarnya juga nanti lebih nyaman ya kan kalau sudah ketemu amin. titik terang seperti apa, lebih kondusif di kelas, si Aditnya juga bisa Ibu kendalikan. Kalau kita udah tahu tekniknya si Adit seperti apa, belajarnya insyaallah pasti semuanya berjalan dengan baik ya, Bu. Iya, alhamdulillah saya jadi lebih tenang Bu dan saya bisa mengambil suatu keputusan untuk dapat
mencari solusi menghadapi peserta didik yang berkebutuhan khusus. Mudah-mudahan, Iya, Bu, betul. dengan cara itu, saya dapat menyelesaikan, masalah ini dengan baik dan kondisi Mhm. pembelajarannya, menjadi lebih kondusif lagi. Iya, baik Bu Tata. Saya juga berharap hasilnya nanti sesuai harapan yang Bu Tata inginkan ya, Bu, ya, dan Amin. semuanya berjalan dengan lancar. Saya tunggu lanjutan ceritanya loh, Bu, Baik kalau Bu sudah ketemu Adit Hati. ya, Bu. Terima kasih Ibu sudah meluangkan Heeh. waktu saya siang ini. Sama-sama Bu Tata, lain waktu kita ngobrol lagi ya Bu Tata ya, jangan kapok kalau curhat Baik, sama saya ya Bu ya. Sampai ketemu baik. Bu Tata, Terima kasih Ibu. saya ada jam kebetulan. Iya. Sama-sama Bu Tata, heeh. Mari Bu.